Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenan Rosabili Rosyad dari kelas Manajemen Pemasaran 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS yang sudah diberikan. Yang pertama, di sini nomor pertama, bagaimana perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar dengan perusahaan berskala kecil. Pengertian sistem informasi sendiri adalah perencanaan, pengendalian, pengawasan secara internal bisnis meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan juga prosedur untuk memecahkan masalah bisnis. Dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di belakang sistem ini terdapat dukungan dari kombinasi teknologi, individu handal yang merancang, dan prosedur yang terorganisir secara rapi. Selanjutnya, fungsi sistem informasi manajemen sendiri itu yang pertama, meningkatkan pengawasan data lebih akurat dan real time, memudahkan perusahaan untuk melakukan perencanaan, pengarahan, dan pendelegasian kepada semua divisi dalam perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih teratur dan dinamis, dan penghematan pengeluaran dalam perusahaan. Selanjutnya, implementasi sistem informasi manajemen dalam perusahaan skala besar. Yang pertama, di sini ada supply chain management. Supply chain management di sini disingkat SCM. SCM memuat data pemasok hingga konsumen dalam mata rantai bisnis perusahaan. Semua data saling terhubung secara detail, maka perusahaan akan lebih mudah mengontrol rantai bisnisnya. Yang kedua ada Office Automation System. Office Automation System atau OAS akan mengintegrasi server komputer perusahaan. Fungsi utama OAS sebagai platform yang menyatukan perangkat komputer perusahaan dalam satu tempat dan terhubung satu sama lain. Penerapan OAS akan memperlancar komunikasi antar divisi dalam perusahaan. Komunikasi yang disediakan OAS juga terjamin kerahasiaannya dan eksklusif, hanya terbatas pada perusahaan lain. Yang selanjutnya ada Enterprise Resource Planning. Sistem Enterprise Resource Planning atau biasa disebut ERP dapat membantu mengelola pemantauan dan pengelolaan semua unit yang ada atau departemen dalam perusahaan. Dari bidang keuangan, akuntansi, pemasaran, sumber daya manusia, operasi dan manajemen, pasokan. Dengan demikian, monitoring dapat dilakukan lebih efisien dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada Knowledge Work System. Knowledge Work System dapat mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sistem. Kemudian pengetahuan ini akan diterapkan dalam pekerjaan dan digunakan secara internal oleh seluruh staf profesional di perusahaan yang bersangkutan. Knowledge Work System membantu karyawan untuk menyelesaikan job desk secara tepat waktu dengan informasi yang valid. Selanjutnya ada Executive Support System. Sistem Executive Support System dapat memungkinkan manajer untuk berinteraksi dengan semua karyawan melalui media komunikasi grafis dan informasi pendukung lainnya. Jadi, Executive Support System ini sangat membantu untuk mempermudah komunikasi manajer dengan karyawan di bawahnya bisa menjadi lebih intens. Jika komunikasi antar manajer dan bawahan bekerja dengan baik, kemungkinan kinerja perusahaan akan tumbuh lebih cepat. Selanjutnya yaitu tentang implementasi pada skala kecil atau UKM. Penerapan sistem informasi pada UKM oleh banyak pelaku bisnis dapat meningkatkan daya saing melalui nilai tambah pada produk dan layanan yang dihasilkan, dan bergantung pada aspek kemampuan sumber daya manusia tentunya. Semakin tinggi kemampuan sumber daya manusianya yang menguasai teknologi informasi, juga semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi. Dengan demikian, penerapan sistem informasi merupakan keharusan agar UKM itu bisa bersaing dan bisa meningkatkan usahanya. Dengan demikian, jika kita ingin menghasilkan suatu sistem informasi tepat guna bagi usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor perdagangan eceran, yang mengintegrasikan aktivitas pembelian, penjualan, dan pengendalian persediaan, ini berkaitan dengan diidentifikasinya masalah
yang sering dihadapi oleh pengelola usaha perorangan kecil berkaitan dengan ketiadaan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang berpotensi menyebabkan kerugian bahkan kebangkrutan. Maka hal ini akan sulit jika suatu kegiatan usaha kecil tidak menggunakan suatu sistem informasi manajemen, karena dengan kata lain, SIM ini adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi yang menggunakan suatu sistem yang berbasis komputer untuk beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Selanjutnya, itu tadi penjelasan tentang penggunaan sistem informasi dalam perusahaan ataupun dalam UKM. Terus yang kedua yaitu ada di sini bagaimana cara Anda mengidentifikasi pesaing usaha Anda berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online dan pasar offline. Yang pertama di sini adalah kenali dulu pesaing. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu tipe pesaing atau kompetitor kita. Pesaing tersebut mencakup bisnis yang sejenis dengan kita ataupun yang tidak berpotensi menghalangi calon pelanggan untuk memilih kita. Ada dua jenis pesaing yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Pesaing langsung adalah bisnis yang memiliki penawaran produk atau layanan yang sama. Sebagai contoh, jika kita merupakan perusahaan asuransi, maka pesaing langsung kita adalah perusahaan asuransi, sama-sama asuransi. Terus yang kedua ada pesaing tidak langsung. Pesaing tidak langsung adalah mereka yang tidak menawarkan layanan yang sama, tapi memenuhi kebutuhan yang sama dengan cara alternatif. Misalnya, perusahaan yang kita jalankan adalah bank, sama-sama bank gitu. Maka pesaing tidak langsung kamu adalah perusahaan yang menawarkan pembayaran online. Mereka akan menawarkan kemudahan layanan keuangan, terutama pembayaran online yang membuat banyak orang tertarik untuk menggunakannya. Informasi tentang pesaing tidak langsung akan membantu kamu menemukan cara-cara efektif agar bisa menjadi yang terdepan sesuai dengan bidang kita. Selanjutnya, di sini ada monitor strategi media sosial pesaing. Itu gimana maksudnya? Memonitor media sosial pesaing. Media sosial itu telah menjadi salah satu alat marketing yang terpenting untuk di masa sekarang ini, karena semuanya serba online. Gunanya untuk meningkatkan kesadaran akan merek dagang, keterlibatan pelanggan, traffic website, dan bahkan konversi dari penjualan. Memonitor media sosial pesaing kita itu dapat banyak membantu kita saat menyusun strategi bersaing. Kita harus mendapatkan informasi itu sedetail mungkin, seperti jenis media sosial yang mereka gunakan, jenis konten apa yang mereka berikan, hingga keterlibatan para pelanggan pada media sosial pesaing kita. Dengan berbagai informasi yang kita dapat dari media sosial pesaing itu, kita bisa menyusun strategi terbaik di media sosial kita untuk menggait calon pelanggan baru buat kita. Nah, selanjutnya ada analisa bagaimana pesaing memasarkan produk. Setelah tahu siapa saja kompetitor kita, langkah-langkah untuk menganalisis pesaing-pesaing kita selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap konten yang mereka gunakan untuk memasarkan produk atau layanan pesaing kita. Salah satu contoh analisa pesaing terhadap cara kompetitor memasarkan produk adalah dengan melihat konten seperti apa yang mereka gunakan. Apakah hanya berfokus pada blog post atau ke konten lain seperti video atau podcast atau press release dan semacamnya. Dengan mengetahui konten apa saja yang mereka buat, kita bisa menentukan kualitas masing-masing konten yang mereka miliki serta membandingkannya dengan konten kita.
kita bisa melihat konten apa saja yang efektif di pesaing kita, namun belum kita miliki, dan bagaimana strategi yang mereka gunakan. Yang selanjutnya ada mengetahui harga produk pesaing. Strategi penetapan harga menjadi salah satu aspek penting dalam bisnis dan kerap menjadi suatu keunggulan. Oleh karena itu, strategi analisis pesaing selanjutnya yakni dengan mengetahui berapa harga yang dipatok oleh mereka serta apa yang dibutuhkan oleh pelanggan melalui produk tersebut. Yang selanjutnya ada lakukan analisis SWOT. Ini sudah pasti. Ketika melakukan analisis pesaing, biasakan untuk diri kita itu untuk melakukan analisa SWOT. Kita harus mencatat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pesaing kita untuk mendapatkan pandangan dalam merancang strategi bersaing. Ada yang dapat misal kita membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai pemandu, seperti apa hal yang membuat pesaing kita lebih baik, di mana letak keunggulan pesaing kita yang tidak kita miliki, apa kelemahan mereka, padahal apa kita lebih unggul, di bidang apa kita menganggap pesaing ini sebagai ancaman, dan apakah ada peluang di pasar yang diidentifikasi oleh pesaing kita. Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah menganalisis pesaing seperti tadi, inilah waktu yang tepat untuk kita itu melihat sisi apa saja yang perlu ditingkatkan untuk menjadi lebih unggul dari pesaing-pesaing kita. Itu jawaban saya untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3 ada apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangat penting? Sejauh manakah kepentingan dari pembentukan segmentasi target pasar? Menurut saya, latar belakang pentingnya dari segmentasi pasar pada perusahaan yaitu disebabkan oleh segmentasi akan kemungkinan suatu perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Kemudian segmentasi juga termasuk dasar dalam menentukan komponen strategi atau taktik secara keseluruhan. Selanjutnya, segmentasi juga merupakan kunci sukses agar dapat mengalahkan pesaing. Maka dari itu, segmentasi pasar itu sangat penting. Alasan suatu perusahaan melakukan segmentasi pasar salah satunya yaitu demi meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang telah mereka rencanakan, dan juga agar lebih terarah serta sumber daya perusahaan juga bisa dipakai secara efisien dan efektif. Segmentasi yang ditujukan sebagai strategi dalam peningkatan pemasaran tentu akan memberikan berbagai keuntungan baik bagi pelaku bisnisnya maupun konsumennya. Misal dengan kita membuat segmentasi pasar dalam manajemen itu, kita bisa memberikan kebutuhan serta keinginan konsumen dengan baik. Pendapatan kita itu bisa meningkat, bisa menciptakan peluang untuk tumbuh gitu. Maka dari itu sangat penting bagi seorang pemasar untuk membuat segmentasi pasar. Selanjutnya yaitu nomor 4, studi kasus. Dari studi kasus Bayu Prakoso, maka sebagai manajer pemasaran yang langkah pertama yang Anda lakukan dalam memasarkan produk di kedai Bayu ini, langkah pertama, kita harus mengenali pelanggan. Identifikasi target market dapat membantu dalam menyusun strategi marketing yang efektif. Anda dapat membidik pasar di kelompok usia yang Anda inginkan. Jika Anda ingin tahu memasarkan produk itu untuk siapa, atau Anda membidik makanan Anda itu ditujukan untuk orang-orang yang sudah bekerja umur 25 tahun ke atas,
atau gimana. Jadi dengan mengetahui siapa target market si Bayu ini, si Bayu akan terhindar dari terbuangnya waktu dan biaya yang sia-sia. Yang kedua, lakukan promosi. Lakukan upaya promosi atau memperkenalkan produk bisnisnya Mas Bayu kepada konsumen. Usahakan agar promosinya itu dilakukan dengan konsisten, terus-menerus, dan dengan cara yang efektif sehingga pelanggan tidak merasa bosan. Banyak cara melakukan promosi dengan biaya yang sangat murah. Misal, setiap kali bepergian wajib membawa kartu nama dan ciptakan juga kartu nama yang kreatif. Juga bisa membawa brosur atau pamflet dan disebarkan di tempat umum. Terus pasang spanduk di depan rumah atau pasang stiker pada kendaraan Anda atau email Anda juga dapat menjadi peluru promosi yang ampuh. Dan masih banyak contoh-contoh promosi yang lain yang bisa dilakukan dengan biaya yang murah. Yang ketiga, pilih lokasi yang strategis. Faktor penting dalam strategi pemasaran lainnya adalah masalah pemilihan tempat. Anda perhatikan misal tempat-tempat yang strategis selalu berada di jalan yang ramai dan padat penduduk. Itu merupakan strategi yang direncanakan untuk membidik pelanggan potensial. Maka diusahakan itu memilih lokasi yang tepat dan strategis agar kesempatan bisnis Mas Bayu ini untuk dapat diakses oleh pelanggan itu lebih terbuka dan lebih banyak. Maksudnya yang keempat, gunakan internet marketing. Internet marketing bisa jadi salah satu strategi marketing yang sangat efektif. Mas Bayu bisa mengetahui selera pelanggan dan kebutuhan pelanggan dengan menempatkan bisnisnya di situs jejaring sosial. Saat ini jual beli online semakin marak dengan jumlah transaksi yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kecenderungan bagaimana pelanggan ingin berbelanja di luar jam buka toko, menghindari keramaian dan lebih privasi. Ruang inovasi juga terbuka sangat lebar di internet. Mas Bayu bisa memasang foto, berinteraksi langsung dengan pelanggan, bahkan menggelar berbagai promo menarik bisa dilakukan di media sosial. Yang kelima, jalin hubungan dengan pelanggan. Memelihara pelanggan lama lebih mudah dibandingkan mendapat pelanggan baru. Biaya yang dibutuhkan untuk menarik pelanggan baru itu bisa jadi itu sekitar lebih banyak daripada memelihara pelanggan lama. Maka dari itu bisa dilakukan dengan cara membuat database pelanggan, memasukkan data-data penting beserta kemajuan yang telah dicapai. Bisa jadi kita dengan cara menghubungi mereka secara berkala dan menginformasikan pelanggan mengenai promo terbaru dari produk Anda yang di toko Anda atau dan lain-lain. Yang keenam, yang terpenting, the power of focus. Kekuatan fokus itu terbukti dapat mengantarkan, ini saya contohkan produk Apple menuju kesuksesan. Apple ini sangat fokus pada produknya dan sanggup menghasilkan miliaran dolar hingga saat ini. Kesuksesan Apple itu tersebut karena mereka fokus dengan sumber daya mereka dan sumber yang lebih sedikit tapi inovatif. Mereka fokus tidak berarti harus menjual lebih sedikit, namun sebaliknya bisa dapat meningkatkan produk Anda di wilayah tertentu. Terus yang selanjutnya, ada bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen yang kedai Bayu sesuai sasaran. Yang pertama, sini ada
Dengan cara kita penentuan target pasar dapat ditentukan dengan beberapa segmen. Yang pertama adalah geografi. Segmentasi ini merupakan pengelompokan target market berdasarkan lokasi atau wilayah. Segmentasi yang bertujuan mengetahui hubungan target pasar dengan harapan. Setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga dapat dicocokkan untuk karakteristik produk atau brand Anda. Misal penjualan pupuk pada wilayah perkebunan. Segmentasi ini mencakup lingkungan, kode pos, kode area, kota, dan provinsi. Yang kedua ada segmentasi demografik, merupakan hal yang paling mendasar dan terpenting dalam pembuatan target pasar. Pengelompokan seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan bertujuan untuk mengetahui apakah brand yang akan dipasarkan cocok dengan klasifikasi tersebut. Yang ketiga ada psikologi. Anda dapat membagi target pasar berdasarkan kelas ekonomi, kepribadian, atau preferensi gaya hidup. Segmentasi ini dibagi menjadi masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Klasifikasi gaya hidup itu melibatkan nilai, kepercayaan, minat, dan sebagainya. Segmentasi ini didasarkan pada teori bahwa pilihan yang dibuat seseorang saat membeli produk atau jasa adalah cerminan dari preferensi gaya hidup mereka atau kelas sosioekonomi mereka. Setelah Anda menentukan siapa konsumen Anda, selanjutnya adalah cara mencari informasi kebutuhan yang Anda sasar. Cara ini dapat Anda lakukan dengan melakukan tes produk. Dengan demikian, Anda dapat mengetahui kebutuhan pasar atas produk yang Anda tawarkan. Selanjutnya, evaluasi target pasar. Cara ketiga adalah mengevaluasi kembali kebutuhan serta ketertarikan target pasar Anda yang Anda sasar terhadap produk yang Anda tawarkan. Hal ini penting untuk dilakukan karena untuk menentukan langkah Anda ke depan, apakah bisnis Anda lanjut atau tidak. UKM di Indonesia perlu melakukan demikian untuk mengetahui ketertarikan konsumen. Jangan sampai ketika memulai bisnis tetapi penentuan target pasar itu salah. Akibatnya bisnis yang dibangun itu akan mati tengah jalan, padahal sudah banyak biaya yang telah dikeluarkan tetapi tidak sebanding dengan pemasukan. Akhirnya bangkrut. Yang selanjutnya ada saran untuk Mas Bayu dalam menjalani kedainya ke depannya. Ya, tetap konsisten menjalankan usaha yang sudah dijalankan ini, selalu berinovasi, mempunyai ide-ide baru, mempunyai banyak ide cemerlang baru untuk tetap melahirkan hal-hal baru di dalam bisnisnya agar konsumen itu tetap betah. Yang memanfaatkan media sosial untuk media promosi. Untuk saat ini sangat penting media sosial untuk media promosi, dan memanfaatkan layanan pesan antar makanan online seperti GoFood atau GrabFood ya. Terus kalau bisa berkumpullah, mencari relasi orang-orang yang bergerak di bidang bisnis yang sama agar pemikiran-pemikiran Mas Bayu bisa lebih terbuka dan menambah wawasan Mas Bayu sendiri. Terima kasih, itu jawaban saya tadi atas soal UAS yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan yang tidak disengaja. Itu semata-mata datangnya dari saya. Dan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.